Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma amin. Asatidzah serta para ayah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada petang hari ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan kajian kita, kajian yang terkait dengan hubungan suami istri. Dan ini sangat penting untuk kita ketahui karena tentunya kita harus memiliki ilmu sebelum beramal. Namun kadang kita ini keterusan, kelewatan, sudah beramal baru cari ilmunya. Maka semoga ini belum terlambat ya, karena alhamdulillah di dalam Islam kalau ada seseorang yang bersalah dan kemudian dia mau menyesal dan kemudian mohon ampun kepada Allah, memperbaiki keadaannya, maka insya Allah dosa-dosa yang telah lalu itu Allah hapuskan, Allah tutupi, Allah ampuni, dan bahkan Allah ganti keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Maka semoga kajian-kajian ini betul-betul merubah ya diri kita, merubah keluarga kita, sehingga kemudian kebaikan ini menjadi sesuatu yang tersebar luas pada masyarakat kita, dan ini bisa memperbaiki negeri kita, dan bahkan ya, memang kita idam-idamkan dari keluarga kita lah muncul pemimpin-pemimpin yang bisa memimpin bumi ini dengan adil dan jujur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan setiap pengikutnya yang setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman. Tema kita kali ini menyambung pada tema yang lalu, dan ini insya Allah adalah pertemuan yang terakhir khusus untuk bapak-bapak ya, untuk para ayah, yaitu kemarin kita membahas tentang pertengahan dan husnudzon. Jadi ada dua tema besar kemarin yang disampaikan, yaitu pertengahan dan husnudzon. Kemarin disampaikan yang terakhir, misalnya tadi pertengahan sudah banyak disampaikan tentang husnudzon ini. Kita memang harus tidak hanya membiarkan istri kita kemudian kita bisa berhusnudzon, jangan. Tapi memang kita harus menyampaikan aturan-aturannya, ya kan? Jadi kita ini supaya tidak disuudzoni, maka jangan melakukan sesuatu perbuatan yang itu memudahkan saudara kita untuk apa? Suudzon. Tidak boleh. Bahkan kita semua pernah mendengar kan kisahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang iktikaf, kemudian dikunjungi siapa? Istrinya, ya kan? Dan kemudian ketika dikunjungi, diterima kunjungan itu, diajak bicara di malam hari ya. Setelah selesai diajak bicara, kemudian diantar istrinya ini diantar. Beliau berarti keluar masjid itu ya untuk mengantar istrinya karena bahaya malam hari kan ya. Kalau pulang sendirian gimana nanti kalau ada apa-apa, maka diantar terdekat dari rumahnya. Dan kemudian ketika berjalan hanya berdua, kemudian ada sahabat yang jalan, sahabat-sahabat yang lain laki-laki jalan bertemu dengan Rasul, maka terus kemudian disuruh berhenti itu para sahabat. Berhenti kalian, ini istriku. Terus kemudian kan para sahabat, mosok meh suudzon sama Rasul. Kan gak mungkin ya. Gak mungkin para sahabat suudzon sama Rasul. Apa yang dilakukan Rasul mesti benar begitu kan ya. Tapi Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu menjaga apa yang ada di hatinya para sahabat. Kalau nanti setan itu masuk memberikan was-was dan kemudian bisa sampai para sahabat ini suudzon kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan diterangkan oleh Rasul, ini istriku ya, karena setan itu mengalir pada diri kalian di peredaran darah kalian. Jadi kalau bahaya ini tidak dijelaskan, jangan-jangan nanti suudzon. Makanya kita ini sebagai seorang suami
harus memberikan ilmu kepada istri kita sehingga kita ini tidak bisa lagi suudzon kepada istri kita. Contohnya kemarin apa? Contohnya kemarin tidak membiarkan istri kita safar sendirian tanpa mahram. Itu kalau safar ketemu siapa, dengan siapa, menginap di mana, wah itu persangkaan yang sangat mengerikan itu kan ya. Lah itu sebabnya siapa? Ya antum sendiri kan gitu. Lagi-lagi antum lagi, ya kan? Masalahnya, kok dibiarin pergi tanpa mahram? Kalau bersama wanita yang lain, Ustaz, walah tambah lagi. Tambah mengerikan lagi, apalagi wanita-wanita yang menyamainya ini yang tidak mutadayyinah istilahnya. Artinya agamanya ya kurang iltizam ya, artinya tidak berpegang teguh benar dengan ajaran-ajaran agama Islam. Wah ini lebih bahaya lagi, bisa ketularan dan yang semisalnya. Lah kalaupun terus dengan wanita-wanita yang solehah misalnya pergi, ya sama saja, apalagi wanita solehah nggak mau diajak safar bareng-bareng. Harusnya ya nggak mau diajak safar tanpa mahram bareng-bareng luar kota jauh. Seharusnya nggak mau, sebagaimana kemarin kita sampaikan hadis-hadisnya yang kemudian Rasul melarang bagi wanita untuk kemudian safar tanpa ditemani dengan mahram. Atau tadi ya kita sudah memberikan arahan supaya ini rumah kita, ya rumah kita, meskipun kadang betul-betul rumahnya karena dimilikinya atau kontrak atau dipinjemin atau suruh pakai gitu ya. Yang penting ini kita tinggal di sini, peraturannya adalah jangan memasukkan fulan fulana. Itu perlu kita sampaikan. Kira-kira siapa di antara kerabat yang suka bikin fitnah, itu bukan suudzon tapi mewaspadai. Ya, sudah, maka nggak boleh tuh keluargamu yang fulan ini nggak boleh masuk rumah kita, kalau mau temui di luar. Ya gitu misalnya. Keluargaku, bahkan bisa keluargaku yang fulanah ini jangan sampai masuk ke rumah, terlebih ke kamar, nggak boleh. Tuh, ya. Jadi kalau mau nemui di luar. Tetangga kita se-RT ini yang bapak atau ibu fulan itu kalau bertamu temui aja di luar, jangan boleh masuk. Gitu ya. Kalau perlu tolak, kalau memang mau perlu nanti saya aja yang ketemu, yang bertemu, jangan kamu. Jadi ada hal-hal yang ditunjukkan oleh Nabi kita yang mulia SAW, kita sebagai seorang suami itu memang yang menjadi tanggung jawab, termasuk rumah yang kita tinggali. Nanti kalau kita pergi, urusan rumah itu kita serahkan kepada istri. Dan kemudian Rasul menyebut istri sebagai apa? Ra'iyah, sebagai pemimpin fi baiti ba'liha, di rumah suaminya ketika suaminya pergi. Jadi kalau suaminya pulang, pemimpinnya siapa? Suami. Kalau suami pergi, rumah yang memimpin siapa? Istri. Sudah dengan nasihat-nasihat yang diberikan oleh suami. Jadi inilah husnudzon yang harus kita bangun. Itu tidak kemudian kita bersikap yus pokoknya kabeh entuk. Enggak boleh itu. Apa-apa entuk, apa-apa boleh, enggak. Tapi juga jangan kemudian sebaliknya, apa-apa enggak boleh. Ini enggak boleh, ini dilarang, ini haram, ini wah. Jadi istri itu sangat tertekan di rumah karena apa saja yang ingin dilakukan itu mesti tidak diperbolehkan. Maka di antara pembahasan yang ada di bab atau di kitab ini itu adalah kita ini sebagai seorang suami tidak boleh bersikap kasar atau keras. Itu di halaman 76, tapi yang berbahasa Arab. Halaman ya 76. Atharus sayyi li syiddati wal ghiltah wal bukhl. Ghilzah ya, bukan ghiltah. Jadi athar itu dampak ya. Dampak yang buruk kalau suami ini bersikap keras dan kasar. Jadi tadi kalau kita betul sangat husnudzon itu kan berarti apa-apa aja dibolehin dan lain sebagainya. Itu juga nggak boleh kan ya. Tapi harus ada aturan-aturannya. Dan aturan itu kita sampaikan dengan lembut. Tidak boleh kemudian kita itu sebagai pemimpin malah justru menggunakan kepemimpinan ini untuk bisa apa? Bersikap kasar dan keras kepada istri. Nggak boleh. Justru pemimpin yang dicintai itu mesti yang seperti apa?
yang lembut, mengayomi, menjaga gitu kan. Kalau ada kesalahan ya diuzuri ya kan. Tidak langsung dihukum. Ya, kalau terus berkali-kali baru kemudian mungkin diancam dulu, tidak langsung dihukum, ya diberi peringatan. Jadi jangan kemudian kita ini bersikap kasar dan keras. Apalagi tambahan di sini adalah bersikap pelit, bakhil. Ya. Maka di kitab ini disebutkan bahwasanya sikap yang kasar, keras itu hanya akan memunculkan satu sifat. Ya, dan sifat ini adalah sifat yang buruk gitu ya. Kasar dan keras itu akan hanya memunculkan kedustaan dan kebohongan. Jadi istri kalau salah mesti langsung dikasari, dikerasi, itu kalau kita tabayun mesti dia langsung akan lah paling ra percaya kan gitu ya. Paling daripada kena pukul dari apa dan lain sebagainya, akhirnya apa? Akhirnya berbohong, akhirnya berdusta. Baik. Dan tanpa kita kasar, tanpa kita keras, kemarin sudah kita sampaikan, ini juga disebutkan di bab ini di awal-awal, yaitu bahwa wanita secara umum itu suka berkilah, ya kan? Kemarin sudah kita sampaikan ya, tapi ini kita ulang sedikit apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kisahnya Nabi Yusuf, ya kan? Istrinya penguasa Mesir ya, Al-Aziz ya. Itu secara umum dari ayat ini diistimbatkan bahwa wanita itu secara umum suka berkilah. Padahal coba suaminya sudah baik banget loh. Lah apalagi kasar, keras, ya tambah kilahnya akan tidak hanya berkilah tapi berdusta, bikin makar dan lain sebagainya. Sehingga kisah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang kisahnya Nabi Yusuf ya. Saya bacakan, wastabaqal bab wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Jadi dari awal tidak disebutkan, ini endingnya pokoknya setelah di dalam ruangan terkunci, nggak ada yang lihat, terus kemudian terjadilah godaan dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kemudian larilah Nabi Yusuf ke pintu, terus kemudian dipegang belakangnya sampai sobek, terus kemudian ternyata didapati suaminya ada di depan pintu. Nah, akhirnya harus dibuka kan ya, ini rumahnya kan ya. Nah, kalau orang lain nggak berani buka kan, lah ini suaminya, maka dibuka. Maka ketika dibuka, qalat, istrinya ini kemudian ngomong, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyuzjana au adzabun alim. Apa pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat jahat, serong terhadap istrimu? Kira-kira apa? Kalau nggak dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang sangat pedih. Maksudnya itu dikatakan di hadapan suaminya, padahal dia yang merancang sandiwara tersebut. Maksudnya godaan-godaan itu wanita ini yang merancang, tapi gara-gara sudah hampir saja ketahuan, akhirnya apa? Berkilah. Akhirnya berkilah. Nah, gimana caranya biasanya nggak disalahin kalau suami kan gitu. Akhirnya langsung ngomong duluan gitu ya. Dan mestinya suaminya wallahu ta'ala alamnya berarti percaya kepada istrinya, yang karena nyatanya bahwa Nabi Yusuf adalah di penjara. Nah, kisah ini juga terjadi di istri-istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, radhiyallahu taala anhum, ya, istri-istri Nabi. Dan ini terjadi ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit, yang sakit sangat keras ya, di akhir hayat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian ketika beliau sudah tidak bisa mengimami sholat, maka siapa yang diperintahkan? Abu Bakar, ya kan? Muru Abu Bakar ayyusolli binas. Perintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimami manusia sholat. Tapi apa yang dikatakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini adalah berarti putrinya, ya kan, putri Abu Bakar. Maka kemudian beliau Aisyah radhiyallahu taala anha itu menyampaikan unek-uneknya kepada Rasul. Ya Rasulullah, inna Abu Bakar rajulun asif. Wahai Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang kalau baca Al-Quran itu nangisan, sehingga kemudian nanti suaranya tidak bisa terdengar oleh manusia kalau beliau mengimami.
Ya, wa innahu matama yakum maqamak la yusmi'un nas. Ya, manusia kan tidak dengar nanti kalau Abu Bakar ini menggantikan kedudukanmu menjadi imam sholat. Kemudian apa yang diusulkan, falau umir ta Umar. Jadi gimana kalau engkau perintahkan Umar saja? Gitu ya. Maka kemudian Rasul masih menjawab yang sama. Muru Abu Bakar ayusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar. Terus kemudian Bunda Aisyah bilang ke Hafsah. Jadi nggak mempan bilang ke Rasul begitu, coba ke Hafsah. Nanti kamu bilang ke Rasul ya tentang bapakku ini ya. Bilang ke beliau, inna Abu Bakar rajulun asif. Sama kan kayak tadi beliau. Wa innahu mata yakum maqamak la yusmi'un nas. Sama seperti itu. Terus kemudian perintahkan saja Umar, maksudnya bapakku. Hafsah kan ya, putri Umar. Perintahkan saja bapakku. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna kunna la antunna sawahibu Yusuf. Jadi penguatannya 2 kali. Inna kunna, sesungguhnya kalian semuanya itu la antunna, sungguh-sungguh antunna itu, anda semua itu adalah seperti wanita-wanita yang menggoda Yusuf. Jadi kisah tadi dengan hadis ini itu mau dimiripkan gitu loh ya. Terus kemudian jawaban Rasul tetap sama dengan kalimat pertamanya, muru Abu Bakar ayyusalli bin nas. Enggak ada perintah lain ya. Jadi yang seperti ini ada alasan lain sebenarnya oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berprasangka kalau ini yang ganti Rasul kedudukannya nggak sama seperti Rasul, ini pasti celaka nanti dia. Maksudnya pengen supaya janganlah kalau itu bapakku ya aku sendiri yang rugi gitu, yang orang lain saja kan gitu. Maksudnya berarti ini kan makake Umar gitu kan ya. Kalau persangkaannya wah ini yang ganti Rasul nanti nggak bener, kedudukannya nggak bisa sama dengan Rasul. Rasul Nabi kan, imami jelas. Tapi kalau selain Nabi, imami manusia ini nanti bahaya, jangan-jangan terjadi suatu kecelakaan. Jangan bapakku lah, orang lain saja gitu ya. Jadi ini kisah istri-istri Rasul. Ternyata ada juga khilah ya, yang baik, tidak hanya buruk gitu ya. Supaya kemudian kita tidak terus menganggap bahwa semua apa yang diutarakan wanita ada maksud-maksud itu adalah maksud yang buruk, tidak, tapi ada maksud-maksud yang baik. Contohnya adalah istrinya Zubair bin Awam, ya, Asma. Ya. Beliau ini mendapati bahwa Zubair bin Awam ini kan suami yang sangat pencemburu, ya, sangat pencemburu. Jadi hati-hati betul Asma ini radhiyallahu taala anha itu sangat berhati-hati betul terhadap sikap-sikapnya kalau sampai kemudian membuat sahabat mulia Zubair ini cemburu ya. Jadi ternyata yang sangat pencemburu tidak hanya wanita seperti Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi ada laki-laki yang begitu sangat cemburu kalau wanitanya keluar rumah dilihat laki-laki yang lain maka cemburu. Gitu ya, cemburu. Dilihat aja apalagi kok berduduk berduaan, wah apalagi dibunuh mungkin itu. Laki-laki itu mungkin dibunuh mungkin. Ya, nah suatu ketika datang seorang yang miskin, ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Asma bintu Abi Bakar itu mengurus rumah Zubair. Suatu ketika ada orang miskin datang dan kemudian minta izin supaya untuk apa? Untuk berjualan di rumah apa? Depan rumahnya atau samping rumahnya lah ya, yang ada teduhnya itu. Boleh nggak aku ini berjualan di sebelah rumahmu ini gitu ya. Kemudian berkata Asma, bila aku perbolehkan engkau berjualan di sini, pasti Zubair menolakmu, gitu ya. Maksudnya kalau aku izinkan hari ini, maksudnya pasti suamiku akan menolakmu. Kamu kalau mau ke sini minta izinnya pas ada Zubair, ya. Pas ada Zubair kamu datang ke sini minta izin. Nah, sudah begitu kan? Berarti ini kan kilah kan ya. Akhirnya pergilah ini orang miskin yang mau berjualan ini, akhirnya nunggu suaminya pulang. Terus akhirnya mengetuk pintu dan kemudian mengatakan apa yang ingin disampaikan sejak awal itu. Dikatakanlah kepada Asma bintu Abi Bakar, Asma mengatakan, apakah ada, sampai jawabannya itu kan tidak terduga gitu ya.
boleh enggak gitu ya, aku jualan di sebelah rumahmu ini. Terus kemudian Asma menjawab, apa di Madinah ini enggak ada rumah selain rumah kami yang untuk kamu berjualan? Agak keras kan ya kalimatnya, supaya ini berarti ditolak dulu oleh Asma begitu, karena tentunya Asma betul-betul mengerti bahwa Zubair ini orang yang sangat mulia, nggak mungkin nolak-nolak orang yang miskin terus kemudian nggak. Maka kemudian Zubair menjawab, apa alasanmu menolak seorang yang miskin? Nggak boleh jualan di sini gitu. Biar dia jualan di sini. Boleh ya? Ya udah boleh, suamiku membolehkanmu. Akhirnya boleh, gitu ya. Boleh jualan di situ sampai kisahnya Asma pernah menjual juga budak kepada lelaki miskin ini dan kemudian ada harganya dan kemudian diminta oleh Zubair, udah aku sedekahkan gitu. Jadi kisahnya sampai di situ. Ini menunjukkan bahwasanya wanita-wanita itu secara umum memang suka berkilah ya. Itu kalau istri-istri Rasul, kalau tadi ya Asma bint Abu Bakar itu seperti itu, apalagi istri antum. Pasti juga punya tuh kesempatan-kesempatan untuk berkilah. Makanya kita ini jadi lelaki jangan kasar, jangan keras. Enggak dikasari, enggak dikerasi aja begitu. Apalagi enggak begitu ya. Nah, maka ini bahaya. Baik, berarti pertengahan ya. Kita lanjutkan kembali tentang wanita yang suka berkilah ya. Dan itu sebabnya bisa jadi karena laki-laki yang terlalu keras dan kasar. Kalau terlalu keras dan kasar, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini ya, ada contoh ya, tapi ini contohnya yang bersikap keras dan kasar itu mertuanya. Jadi suami istri ini tinggal bersama ibu mertua. Ya, jadi yang ibunya laki-laki ya, berarti mertuanya istrinya ya. Ya, setiap apa yang dilakukan itu pokoknya ada saja salahnya gitu ya. Bahkan mesti langsung dihukum atau diperlakukan tidak baik lah oleh ibunya ini. Ini di kisah ini disebutkan, dan ini mu'alif sendiri yang mengkisahkan. Jadi mu'alif kitab ini Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah itu pernah ditanya oleh seorang wanita yang ternyata wanita ini pelaku kisah ini. Jadi sering dimarahi mertua, terus kemudian dia disuruh oleh mertua itu untuk apa? Beli ayam. Ya, jadi pokoknya masalah makanan, minuman itu sangat detail. Mungkin gambarannya ibu ini suka makan, ibu mertuanya ini suka makan. Jadi apa-apa yang disediakan, apa-apa yang itu mesti ibunya juga harus diberi, begitulah ya. Suatu ketika beli ayam, terus kemudian ke pasar dan ayamnya dimasukkan ke kerudungnya, dipegang lehernya kan ya. Saking takutnya kalau lepas gitu. Kalau lepas mesti wah sampai rumah matilah. Tidak mati ayamnya, mati diriku kan gitu. Pasti akan ngeri itu, dicincang-cincang atau apa, dimasak. Akhirnya dipegang dengan kuat, ternyata sampai rumah, belum masuk rumah, didapati ayamnya udah mati. Udah mati, terus kemudian, wah ini gimana? Oh, ini salah lagi kan ya, lepas dimarahin, ini malah mati. Akhirnya masuk menyelinap ke rumah tanpa sepengetahuan ibu mertuanya, langsung disembelih, dimasak dan sebagainya, dihidangkan. Terus dipanggillah mertuanya, ini belum ada yang nyentuh, belum ada yang nyicipi. Tolong dicicipi, udah enak enggak? Ternyata apa? Dihabiskan. Dan itu didiamkan. Padahal itu berarti kan bangkai. Dan itu ini sampai sudah nggak tahu beberapa lama gitu ya, tahunan gitu ya. Terus kemudian beliau baru, karena kegundahannya ini apa, membingungkan dirinya, ini dosa ini saya, tapi kok gimana ini, bisa tobat apa enggak gitu. Maka datang ke Syekh Mustafa Al-Adawi dan menanyakan ini. Akhirnya kemudian dijawab ya bisa kamu tobat gitu. Terus kemudian Syekh Mustafa Al-Adawi menyampaikan bahwa inilah dampak dari kekasaran dan kekerasan seseorang, atau itu mertua, atau itu suami, atau mungkin sebaliknya ya. Tapi jarang-jarang, masuk ada ya, istri sangat kasar dan galak kepada suami, terus suami mending bohong saja. Ya kalau ini suami mending lawan saja, itu enggak ya, enggak juga. Dilawan mesti kalah sebenarnya. Kalau enggak kok
apa ukurannya, waduh ini tak lawan ki mesti aku menang, tapi kan ya enggak lah, biarin aja gitu ya. Biarin aja, nanti kapan-kapan diluruskan, tapi tidak sampai mematahkan, ya kan. Jadi ini dampak kalau dampak kalau ada suami yang kasar, yang keras, itu nanti ada bohong, dusta. Ya. Kemudian yang sifat kedua yang disebutkan dalam kitab ini, bukhel ya tadi, pelit, itu jangan, nggak boleh juga. Kenapa? Kalau suami pelit, efeknya apa? Efeknya istri akan mencuri, mencuri. Dan ternyata alhamdulillah kalau nyurinya adalah nyuri dompet antum. Boleh, karena itu dibolehkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ada kisah ya sahabiah ini ya kan, dan seorang sahabat nih, yaitu disebutkan kisah ini karena ini tidak termasuk ghibah ya, ini tidak termasuk ghibah. Jadi datang untuk meminta fatwa, maka boleh kemudian menjelaskan aib suaminya. Tapi kalau antum datang untuk tidak mencari fatwa, tidak mencari solusi, tapi istri ini misalnya, kalau ternyata datangnya itu hanya untuk cerita, ini nggak boleh. Ini namanya ghibah, ghibah yang bahkan tidak diperbolehkan sekali. Menggibahi pasangannya itu nggak boleh. Ya, sama seperti kalau istilahnya zina itu, kalau sama tetangga itu lebih tidak boleh daripada zina dengan yang bukan tetangga. Dosanya lebih besar zina dengan tetangga daripada dosa dengan selain tetangga. Bukan berarti terus alah dosanya sidik tak karo selain tetangga. Lebih ya nggak boleh, begitu nggak boleh. Tapi ini lebih ngeri. Jadi boleh kalau ternyata kita cari solusi, ya cari solusi, minta fatwa. Maka kemudian Hindun bin Utbah radhiyallahu taala anha itu datang ke Rasul, wahai Rasul, suamiku yaitu Abu Sufyan itu adalah lelaki yang sangat pelit, kikir. Jadi kami ini tidak diberi kecukupan untuk makan, minum misalnya gitu ya. Terus kemudian boleh enggak kalau saya itu mengambil uangnya? Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ketika mendengar itu tidak menyalahkan Hindun kan, radhiyallahu taala anha, tapi kemudian malah apa? Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ada catatannya. Boleh kamu ngambil ya uang milik suamimu itu untuk kebutuhanmu, mencukupi kebutuhanmu dan anakmu, tapi apa? Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Jadi ini juga menjadikan pelajaran bagi kita bahwa harta suami itu tidak diberikan semuanya ke istri. Buktinya masih ada yang bisa dicuri. Ya kan? Jangan, nggak boleh suami kok ngasihkan dompetnya atau semua hartanya ke istri. Ini namanya nggak qawamah. Nanti minta bensin, mie gitu. Nanti pulsa mie, nanti jajan mie. Nek dikai memble no. Ini lelaki apa ya seperti ini? Nggak boleh. Ya, lelaki ini tanggungannya banyak sekali, nggak cuman istrinya. Orang tuanya itu juga menjadi tanggungan dirinya kan. Saudarinya perempuan itu kalau sudah misalnya ditinggal suaminya atau itu dia juga yang menafkahi anak yatim gitu. Janda. Itu juga dia menafkahi kan gitu ya. Pak Febri. Ini serius ini Pak Febri. Jadi laki-laki itu menanggung banyak hal. Untuk dakwah ini juga butuh duit gitu loh. Untuk kemana-mana kita pergi bertemu siapa dan lain sebagainya, ini juga butuh duit. Kalau semua duit dikasihkan istri, ini bukan petunjuk Islam. Atau itu petunjuk siapa? Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil banyak faedah ya. Tentunya kita jangan kikir ya, nggak boleh. Nanti kalau kikir malah dicuri, antum marah, ya nggak tepat marahnya juga ya. Dan kalau sudah memberikan kelapangan itu juga kita terus jangan bisa menjadi dalil marah-marah juga sama istri. Kan udah tak luaskan, terus marah. Enggak juga gitu ya. Jadi ini, hadis ini menyebutkan bahwa mencuri itu boleh bagi seorang istri kepada harta suaminya, tapi boleh enggak mencuri milik orang lain? Enggak boleh, enggak boleh. Kalau dalam fikih disebutkan kalau antum bertamu enggak disuguhin apa-apa, antum boleh nyuri harta milik
tuan rumah itu. Tapi tadi bil ma'ruf. Ya kok gur ngelih satu roti diambil dari ya enggak lihat ambil makan. Itu hak antum. Karena sebenarnya pemilik rumah wajib ya kan untuk menjamu antum. Tapi kok tidak dilakukan maka ambil hak antum itu. Tapi kan ini jarang kayak enggak terjadi. Kecuali dulu di kisah para sahabat kan. Terus ada ketua sukunya yang kena hewan berbisa ya. Harusnya sahabat itu mau masuk enggak dilayani malah terus akhirnya berkemah di luar kampung itu. Terus kemudian pemimpinnya malah kesengat sesuatu yang berbisa datang. Oh lah kalian nih kita mau masuk enggak dijamu sekarang. Ya udah kalau nanti sembuh gitu ya. Kita juklahnya gantinya adalah domba ya atau kambing ya. Sepakat ya. Akhirnya wah dapat bener ya. Akhirnya didatangkan ke Rasul ya. Rasul kami melakukan begini dan begitu. Ini dagingnya. Boleh enggak? Boleh, aku dikasih bagian sini gitu. Untuk menunjukkan itu halal ya. Bukan terus kemudian warok siapa? Bukan bahasa Arab warok. Rakus gitu bukan. Rasul enggak rakus. Tetapi ini menunjukkan ini halal, baik, boleh gitu ya. Jadi ini sesuatu hal yang jangan sampai terjadi ya. Sehingga istri boleh mencuri, dibolehkan syariat gitu ya. Itu harta kita. Ya mending kita beri yang nilainya apa? Sedekah, dan sedekah itu malah menguntungkan kita ya, daripada nyuri-nyuri gitu ya. Maka itu nyuri yang boleh. Dan kemudian ada pembahasan di sini adalah dusta. Kan tadi kalau kita kasar, kalau kita keras dia apa? Dusta. Tapi ternyata ada dusta yang boleh. Ya di dalam Islam itu ada dusta yang boleh, dan ini menjadi pembahasan yang terakhir. Dusta yang boleh itu adalah ketika dusta ini menumbuhkan rasa cinta. Ini titik yang perlu digarisbawahi. Jadi dusta yang bisa menimbulkan rasa cinta itu lebih tumbuh dalam hati kita atau pasangan kita. Ini boleh. Tapi kalau dusta itu ternyata untuk menghindar dari kewajiban, gitu ya, antum dimintai istri terus alasannya capek, padahal sebenarnya nggak capek, kan berarti dusta ya. Karena sebenarnya nggak mau aja gitu loh, melayani istri itu nggak mau. Ini nggak boleh, itu hak dia, itu kewajiban kita untuk kita penuhi kan, nafkah lahir dan batin. Kalau dia minta ya kasih gitu ya. Kalau nggak minta gimana? Gimana caranya minta? Dibikin caranya minta gimana kan? Digoda. Boleh kan? Sangat boleh. Bahkan dianjurkan. Seperti kemarin ya. Menganjurkan untuk apa? Berjima. Dianjurkan. Makanya berdusta kalau ingin menghindar dari kewajiban ini tidak diperbolehkan. Ya, berdusta untuk mengambil hak pasangan kita ini juga tidak diperbolehkan. Ya, secara zalim kan ya. Tidak boleh. Tapi kalau secara hak boleh, ya. Nggak dikasih kok terus nyuri itu boleh, gitu kan. Tapi kalau selain ini nggak boleh, ya. Harus izin sama suami, gitu ya. Maka berdusta kok untuk menghindar dari kewajiban atau untuk mengambil hak dari pasangan kita itu tidak diperbolehkan. Ya. Yang diperbolehkan adalah apa? Dusta dalam perkara yang tadi dapat menghasilkan rasa cinta itu tumbuh. Ya. Ada dalilnya yaitu dari beberapa sahabiah ini yang meriwayatkan, ini sahabiah. Ada dari Ummu Kulthum bintu Uqbah atau riwayat yang lain dari Asma bintu Yazid. Mungkin yang saya sampaikan tidak sama dengan apa yang di kitab redaksinya. Yaitu dari Ummu Kulthum bintu Uqbah. Kalau yang ini dari riwayat Asma bintu Yazid kalau yang di kitab. Beliau meriwayatkan lam asma' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhas fi syai'in mimma yaqulun nasu innahu kadzibun. Aku tidak pernah mendengar Rasul itu memberikan rukhsah, keringanan untuk berdusta kecuali illa fi thalath, kecuali dalam 3 perkara. Kecuali dalam 3 perkara. Yang pertama apa?
Ar-rajulu yuslihu bainan nas. Seorang laki-laki yang dia ini mendamaikan antara manusia. Jadi ada pertikaian antara manusia, kemudian dia mencoba untuk melakukan kedustaan. Satu sisi dengan sisi yang lain. Didustai semua sehingga mereka malah apa? Berdamai. Maka ini diperbolehkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, warajulu yaghdzibu li imra'atihi. Laki-laki yang dia ini berdusta, berbohong kepada istrinya. Nanti dalam riwayat yang lain disebutkan sebaliknya. Dan sebaliknya, ya, istri berdusta kepada suaminya. Ya. Jadi ini boleh dilakukan, tapi nanti dengan penjelasan. Kemudian yang ketiga, perkara yang ketiga adalah wal kadzibu fil harbi. Berdusta di saat perang. Ya, jadi ini juga diperbolehkan. Maka rukhsah itu hanya ada pada 3 hal ini. Karena memang orang muslim itu tidak diciptakan fitrahnya berdusta gitu. Tidak, dia itu jujur, adil. Ya. Tapi kalau ada kedustaan itu berarti ada sebab-sebab yang membuat dia melakukan hal itu. Maka kita tidak boleh dusta, bohong dalam segala hal kecuali 3 perkara ini. Ya. Nah, 3 perkara ini apa? Yang menjadi pembahasan kita adalah dusta kepada istri. Ya, dusta kepada istri contohnya gimana? Kan banyak sekali. Antum sering kan pulang ketemu langsung, masya Allah dia memakai gaun. Dan kemudian kita sampai terpesona itu, meskipun jane ora patek begitu ya, tapi kan pengen, masalahnya antum pengen. Daster ya udah lama itu padahal belum baru gitu ya. Masya Allah dasternya bagus sekali. Kamu kalau pakai itu kayak bidadari. Padahal antum sendiri nggak pernah lihat bidadari kan? Berarti ini kan kalimat dusta toh, menyerupakan istri dengan bidadari, wah antum aja nggak pernah lihat bidadari. Atau ketika masuk rumah, masya Allah, istriku ini kok cantik sejagat raya ini, paling cantik sejagat raya itu. Ya tadi ada keinginan-keinginan dan ini boleh dan dia nyatanya tidak maksudnya ada yang lebih cantik begitu loh. Tapi kita kalimatnya betul bohong, betul dusta, cantik sejagat raya itu bohong itu. Tapi wanita digituin itu enggak terasa. Dibohongin itu enggak terasa. Malah iya berbunga-bunga. Apalagi kalau misalnya antum dimasakin, masakannya Masya Allah luar biasa itu ya. Mesti antum kemudian apa? Wah Masya Allah ini masakannya luar biasa. Kalau kita buka warung, wah ini seluruh restoran tutup. Gimana kita buka aja ya gitu. Gitu. Atau sebaliknya kalau itu pas enak, pas nggak enak antum juga berdusta. Masya Allah belum pernah engkau masak masakan selezat ini. Aslinya ya tadi itu nggak lezat, tapi kemudian kita berdusta 100% berdusta. Ya kita habisin dengan dengan menelannya agak gimana begitu ya. Tapi dalam rangka apa sebenarnya ini? Dusta ini dalam rangka menumbuhkan rasa cinta yang lebih. Sehingga diupayakan dengan dusta-dusta itu, ya suami istri ini rasa cintanya bersemayam terus, selama-lamanya istilahnya. Bertambah terus gitu ya. Jadi bolehlah ya. Kalau dulu kalimatnya apa? Gombal gitu ya. Ini lebih dari gombal. Berarti dusta ya. Barang wis bosok tenan gitu ya. Dusta itu. Ya. Namun ada ulama yang menyampaikan bahwa maksud dusta dalam hadis ini itu adalah tauriyah. Tauriyah ini kalau diterjemah itu antum lihat, terjemah itu disebutkan Taurat. Diterjemah enggak tauriyah, padahal kalimatnya tauriyah. Jadi tauriyah itu mengucapkan suatu kalimat yang sebenarnya dia memiliki makna tidak hanya satu, maknanya bermacam-macam, bisa 2, bisa 3. Dan kemudian orang yang mendengar itu memahami makna dekat, padahal yang dimaksud oleh yang mengucapkan itu makna yang jauh, ya, gitu. Jadi sampai kemudian Umar bin Khattab itu mengatakan inna fi ma'arid al-kalam, sesungguhnya dalam bahasa-bahasa tauriyah itu ma yughnir rajul anil kadzib, itu sudah mencukupi untuk dia itu tidak berdusta. Jadi maksudnya ada ulama yang mengatakan dusta di sini maksudnya tauriyah. Tauriyah itu seperti apa? Tauriyah itu seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya disebutkan dalam Sahih Bukhari ketika beliau itu
cegat oleh penguasa yang zalim, dan kemudian beliau kan bersama Sarah, ya kan luar biasa cantiknya kan ya. Terus kemudian ditanya oleh utusan raja, ini siapa? Terus kemudian apa? Beliau bilang, hadhihi ukhti. Ya, ini saudariku. Terus kemudian utusan itu pergi. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada Sarah, ya Sarah, ya laisa ala wajhil ard mu'min ghairi wa ghairaki. Di bumi ini enggak ada yang mukmin kecuali saya dan kamu. Ya. Ini mukadimahnya. Kemudian selanjutnya wa inna hadza sa'alani, dan tadi utusan tadi itu menanyakan kepadaku, fa akhbartuhu, maka aku sampaikan kepadanya, annaki ukhti, bahwa engkau itu saudariku, fala tukadzibani, ya, maka kamu jangan kemudian nanti mendustakan aku. Kalau ditanya sama siapa-siapa ya benarkan aku gitu. Karena memang di muka bumi ini enggak ada yang mukmin kecuali aku dan dirimu. Maka para ulama mengatakan, iya, saudara itu ada dua, saudara nasab dan saudara seagama. Maksudnya di sini Nabi Ibrahim mengatakan tauriah itu untuk menyelamatkan Sarah. Ya, kalau itu disebut istrinya, maka nanti akan dibunuh. Ya, dalam kisah itu disebutkan demikian. Baik, jadi itu tauriah ya, boleh. Hadhihi ukhti. Maknanya ada dua kan ya, secara nasab, secara agama. Tapi yang dipahami oleh utusan itu, oh berarti itu saudarinya, saudari kandung. Padahal enggak. Atau ada seorang tabi'in, ya, itu seorang ulama tabi'in ini banyak didatangi oleh murid-murid, dan ketika itu beliau sebenarnya enggak mau ditemui, enggak mau banyak ngomong lah itu ya, masih sibuk dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Melakukan tauriah. Apa yang dilakukan ketika murid datang berkumpul dan sebagainya? Beliau memegang giginya, kemudian dorsi. Terus kemudian para murid, wah ini guru lagi sakit gigi nih kayaknya. Akhirnya pada pergi. Padahal apa? Padahal megang gigi itu ya maksudnya ya ini gigiku, ini gigiku. Enggak menyatakan aku sakit gigi, enggak. Jadi namanya tauriah. Ini banyak kisahnya ya. Tauriah yang lain misalnya dulu di zaman Imam Ahmad bin Hambal ketika para ulama dipaksa untuk mengatakan makhluk itu, Al-Quran itu adalah makhluk. Ini kan fitnah ya. Itu maka kemudian ada ulama yang menyampaikan ya bahwa Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semua ini gitu, semua ini adalah ya, makhluk. Gitu. Maksudnya yang makhluk itu ini, gitu, tangannya, jari-jarinya. Jadi dia selamat. Ya, untuk tadi menghindar dari kekejaman penguasa. Ya kan? Maksudnya jari ini, ya ini nih, itu adalah makhluk. Bukan masalah tadi Zabur, Taurat, Injil, dan Quran. Bukan maksudnya bukan yang disebutkan, tapi tanganku ini adalah makhluk. Tauriah yang lain Nabi Ibrahim ya kan. Semua patung dipenggal kecuali yang besar. Siapa yang melakukan itu? Ini loh. Ini loh. Maksudnya jempolnya ini. Kapak kalau nggak diikat dengan jempol, besar sekali mesti kapaknya yang kalah, ya kan? Maksudnya ini, tapi suruh nanya itu. Orang-orang pada, loh nggak bisa toh, itu nggak bisa bicara. Maksudnya ini nggak bohong sebenarnya, gitu. Jadi itu tauriah, maka boleh ya kita tauriah sama istri, tapi hati-hati. Tauriah ini sebenarnya kalau nggak ada sebab-sebabnya ini sesuatu hal yang makruh ya, nggak dianjurkan untuk kemudian kita melakukannya. Ya, tauriah apa tuh? Mau kemana? Mau ke rumah gitu, rumah kawan gitu ya. Rumah saudariku, saudari tadi sudah tahu saudari seagama. Jangan begitu, nggak boleh. Atau antum apalah, jadi ini ada kerja dinas, padahal nggak ada, malah ngemi sama temennya, itu kan nggak boleh. Kerja dinas ini maksudnya bohong, taib. Jadi nggak, artinya boleh ya. Boleh berdusta ya, dan itu sebenarnya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk apa? Menunjukkan atau tadi menumbuhkan rasa kasih sayang. Bahkan disebutkan ini berkata Al-Khattabi membahas tentang bolehnya seorang suami itu berdusta. Maksudnya apa? Yang dibolehkan itu adalah kalau dia itu menjanjikan sesuatu ya. Nah, boleh ini. Tapi itu aslinya dusta itu. Menjanjikan yang tidak lazim untuk kemudian bisa dipenuhi ya, jangan. Seperti maksudnya kayak apa itu?
apa yang disampaikan oleh Rasul kepada Umar, nanti akan bisa tahalul, maksudnya tawaf, sa'i dan tahalul gitu ya. Terus ditanyakan sama Umar, iya lah, aku kan ya nggak bohong, aku kan nggak mengatakan tahun kapan kan gitu ya. Maksudnya silahkan kalau mau janji-janji, tapi semoga itu dipenuhi ya, jangan cuma janji ya, janji-janji. Cuman ya sekemampunya kan ya, sekemampunya. Kalau memang belum mampu kan nggak bisa dilakukan, begitu kan ya, nggak bisa dilakukan. Artinya ya janji-janji yang makul lah ya, yang bisa diakal maksudnya. Atau bahkan sesuatu yang mungkin menjadi angan-angan. Boleh berarti berdusta itu maksudnya menjanjikan sesuatu kepadanya, menumbuhkan harapan atau apa ya tadi, suatu pemberian-pemberian sehingga kemudian angan-angan wanita ini jadi insya Allah nih, berarti ini nek bener nanti aku bahagia berarti hidup sama dia, kan begitu. Jadi ini menumbuhkan suatu perasaan yang itu dia bisa menjaga untuk senantiasa bersama, ya kan? Untuk senantiasa bersama. Kalau nggak dijanjiin itu dia mending kabur gitu. Ah, pergi aja lah, hidup sama kamu nggak enak. Ya, udahlah nanti insya Allah kapan kalau Allah beri rezeki nanti kamu tak belikan ini itu. Tapi ini juga hati-hati ya, jangan sesuatu yang kita punya terus nggak kita beliin, nah, bahaya. Nanti ngajari berbohong, dia juga nanti begitu. Gantian nanti dibalas satu-satu ya. Baik, supaya apa tadi, rasa cinta tumbuh langgeng gitu ya, dan kemudian ini bisa meluruskan akhlaknya. Bahkan kita ini boleh mengekspresikan kita itu koyok betul-betul sangat cinta banget, padahal aslinya kita tidak sebegitunya. Ya itu kan berarti ya gimana ya? Ya tadi untuk menjaga, sekali lagi untuk menjaga. Makanya antum itu kalau sudah tidak bisa memiliki rasa cinta kepada istri, paling tidak antum harus memiliki rasa rahmat, sayang ya kepada wanita. Kalau itu antum anggap sebagai wanita kan gitu ya. Ini enggak, ini istri mah disayang kok. Itu wanita yang perlu dikasihani kan gitu ya, disayangi. Ya sehingga apalagi kalau ingat anak-anak, sehingga enggak apa-apa, enggak tumbuh cinta. Tapi kita harus bersama karena ini anak-anak bahaya. Kalau kemudian kita ini tidak bersama. Makanya kalau ternyata semua hal ya sudah kita lakukan dengan baik. Dari awal kita belajar sesi pertama sampai dengan sesi 10 ini, tapi ternyata apa? Ternyata istri itu memang kelakuannya naudzubillahi min dzalik gitu ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka di sini disebutkan sebagai pembahasan terakhir itu boleh memukul istri ya. Jadi di halaman setelah boleh berdusta, majaa fi darbin nisa ya. Jadi ada pembahasan untuk kemudian kita ini boleh memukul wanita. Ya, jadi secara singkatnya di dalam Al-Quran itu diperbolehkan bagi suami itu untuk memukul istrinya, memukul untuk mentakdib ya. Ini catatan yang besar, memukul untuk mentakdib. Jadi memperbaiki adabnya, memperbaiki akhlaknya ya. Maka surat yang kita bahas dulu di awal, surat An-Nisa ayat 34 tentang qawamah, itu kemudian ayat yang di bawahnya wallati takhafuna nusuzahun, yaitu wanita yang kalian itu kemudian khawatirkan nususnya ya. Nanti dijelaskan bahwa nusus itu adalah sesuatu yang lebih tinggi, menonjol dia. Jadi istilahnya wanita ini berani tinggi terhadap suaminya, berani sombong kepada suaminya, bahkan berani tidak taat kepada suami, berani durhaka kepada suami, itu namanya apa? Nusus. Menyelisihi suami, senantiasa menyelisihi suami, itu juga namanya nusus. Maka ketika kita khawatirkan kalau dia ini nanti nusus, maka apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah fa'idhuhun. Kita nasihati. Ya, dan nasihat ini kan berarti perlu ilmu. Ya, kita ini perlu bisa pintar menasihati istri bagaimana. Perlu kita pelajari, kita tanya kepada seseorang gimana sih menasihati istri itu yang baik dan benar kalau begini dan begitu ya. Nasihati dulu. Maka kalau dinasihati nggak bisa, wahjurhun fil madhaji'. Maka kemudian boleh dihajar. Maka dihajar ini disebutkan dalam kitab ini tafsirnya macam-macam. Yang pertama, dihajar itu berarti tidak dijimai. Berarti dijar kewai, merana, tidak dijimai ya. Meskipun tidur bersama.
Jadi dihajar itu tidak dijimai meskipun setiap hari tidurnya bersama, dikasih punggung gitu ya. Tapi masih tidur sekasur ya. Atau dihajar ini maknanya adalah tidak diajak bicara. Yang kedua. Atau dihajar itu makna yang ketiga adalah dipisah tempat tidurnya. Jadi ini kan sebenarnya juga runutan ini. Masih tidur bersama, tidak dijimai, terus nggak diajak bicara, terus kemudian dipisah kamarnya, nggak tidur bersama gitu ya. Kemudian jumhur lebih berpendapat bahwa dihajar ini adalah tidak dijimai plus tidak tinggal bersamanya. Jadi kita yang kabur gitu ya. Seperti nanti kita ketahui di kitab ini juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang kemudian pergi ya, tidak menemui istrinya selama sebulan, dan itu ternyata tercatat 29 hari. 29 hari beliau tidak menemui istri-istrinya karena apa? Menghajar. Karena memberikan pelajaran. Dan ini hajar yang benar karena semua istrinya milih Allah dan Rasulnya. Artinya kembali tetap jadi istri-istrinya, tidak mau kemudian dicerai gitu ya. Jadi ini hajar yang benar ya. Maka kalau hajarnya itu tadi masalah jima nggak ditemui gitu ya, nggak ditemui ya, maksudnya kalau masih diajak bicara, karena hajar tidak mengajak bicara itu batasnya hanya 3 hari. Tapi kalau kita masih bicara tapi nadanya mungkin ya agak ketus gitu ya, itu boleh menghajar nggak menjimai, itu menurut ulama Malikiyah 4 bulan. Boleh dihajar 4 bulan. Rasul 29 hari kan ya, sebulan. Ulama Malikiyah mengatakan 4 bulan boleh. Tapi jumhur ulama yang lain itu mengatakan ya nggak ada batasnya. Pokoknya selama dia nususnya hilang baru kita jimai gitu. Wah, soalnya bojone siji, jadi nggak berani hajar lama-lama. Gimana? Masalahnya itu. Iya nggak ada cadangan. Allah musta'an. Cadangannya puasa. Baik. Jadi itu hajar ya. Hajar itu nanti catatannya adalah kalau kita melakukan hajar sebaiknya dia itu kembali. Kalau dihajar kok malah nggak kembali ya jangan. Gitu ya. Taib, itu yang kedua tadi dalam ayat ini ya. Wahjuruhun fil madaji. Kemudian yang ketiga, berarti ini langkah yang ketiga, wadribuhun, dan pukullah mereka. Ulama mengatakan ayat ini itu membolehkan suami untuk melakukan 3 hal ini sekaligus. Nasihati, dihajar, habis itu pukul. Boleh sekaligus, tapi sebaiknya bertahap, ya kan? Sebaiknya bertahap, dan nanti di akhir kitab ini akan disampaikan bahwa Rasul itu nggak pernah mukul istrinya. Kan kita umat Muhammad kan. Maka ya kita mencontoh Nabi Muhammad SAW untuk tidak kemudian memukul istri kita. Ya. Wadribuhun, ya. Tapi kemudian memukul ini banyak aturannya. Karena itu di ayat, tafsilnya, detailnya di dalam hadis. Ya. Maksudnya wadribuhun itu adalah dijelaskan dalam penjelasan selanjutnya, itu adalah darban ghairu mubarrih. Nanti dalam sebuah atau banyak hadis, tidak hanya satu hadis, itu disebutkan pukulan yang tidak boleh membekas. Apalagi pukulan yang sampai melukai. Apalagi pukulan yang sampai mematahkan tulang. Nah, itu nggak bisa. Ya. Jadi nggak boleh kemudian kita ngerti kita boleh mukul istri, habis itu smackdown di uppercut, wah ya rusak itu mukanya kan gitu. Apalagi aturannya banyak, nanti masalah memukul itu tidak boleh mukul pada muka, tidak boleh memukul lebih dari 10 kali, gitu ya. Tidak boleh kemudian pukulannya itu tadi mematahkan dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Maka pemukulan ini harus ada ukurannya, dan ukurannya adalah ukuran ta'dib. Makanya mungkin kita itu kalau marah ya jangan deket-deket dengan sesuatu yang keras gitu. Misalnya kalau sering meluap gitu ya. Makanya kalau marah mending apa? Tidur ya kan. Seperti kemarin dulu pernah kita bahas. Tidur saja, pergi ke masjid tidur. Seperti Ali bin Abi Thalib. Atau diem, ya jangan berbicara, menghindar saja. Tapi kalau harus dihadapi,
sangunya kalau nggak siwak kacu ya, atau mungkin anduk kecil gitu ya. Terus kemudian boleh kita pukulkan gitu ya. Kamu ini loh udah tak nasihati, udah tak masih begitu aja. Pukulin plak begitu. Tapi tidak kayak apa itu yang cambuk ceplak suaranya jauh medeni gitu kan ya. Kalau lihat itu enggak seperti itu ya tadi. Pukulan-pukulan yang sebenarnya itu sudah menunjukkan kita itu sudah marah gitu loh. Dan itu istri yang solehah tentunya akan sudah sangat takut dengan yang seperti itu. Karena nggak biasa kita melakukan fisik itu nggak biasa. Tapi yang sudah biasa melakukan fisik kok cuman begitu. Ya iki apa? Mukul kok kayak gitu, biasanya nggak gitu kok sekarang gini. Habis ngaji kamu kok mukulnya kayak gitu sih. Malah digituin. Ini ngajinya yang bener apa? Kamunya yang nggak bener, laki-laki mukul kok kayak wanita. Digituin. Enggak, itu ya salahnya laki-laki ya yang tidak ngaji terus kemudian memukul istri-istrinya, ini nggak boleh. Ya, dan ada sebuah ini hadis yang dalam Bukhari itu disebutkan babnya, bab ma yakrahu min darbin nisa. Bahkan judul babnya saja bab yang menjelaskan tentang makruh hukumnya itu memukul wanita. Dan kemudian hadisnya dijelaskan dalam riwayat yang lain itu, kisah yang lain lagi. Di sini sebenarnya kisahnya panjang. Kemudian kita ambil syahidnya saja bahwa Rasul bersabda, la yajlidu ahadukum imra'atahu jaldal abd. Jangan kamu itu mencambuk istrimu seperti kamu mencambuk budakmu. Ya. Summa yujami'uha fi akhiril yaum. Terus kamu kemudian di akhir hari itu menjimainya. Gitu. Jadi ini hadis ini diambil faedahnya bahwa ini laki-laki nggak berakal ini. Pagi-pagi nyambuin istrinya, malam-malam diajak berkumpul. Ini kan orang nggak waras yang seperti ini. Gitu. Maksudnya ini hadis disebutkan itu untuk menyatakan nggak boleh loh. Laki-laki kok kayak seperti ini tuh nggak boleh. Ya, jadi pas marah istrinya salah dipukulin, habis itu deketin. Ini laki-laki nggak berakal, gitu ya. Maka jangan yang seperti ini. Ya minta maaf, tapi nggak begitu caranya. Bahkan ini kan menunjukkan bahwasanya beda memang hukuman antara orang merdeka dan budak. Kalau budak itu berarti boleh nih kayaknya dipukul laki-laki ya. Tapi kalau yang perempuan ya mestinya ada takarannya lah ya. Bahkan ada yang sahabat yang memukul loh budak terus kemudian dibebaskan karena takut nanti kalau diminta kezalimannya itu di akhirat dengan pahala, terus akhirnya dibebaskan. Baik, jadi ini menjadi dalil bahwasanya kita nggak boleh loh mukul yang keras seperti kerasnya kita memukul budak, dilarang gitu ya. Jadi memukul keras ini sudah nggak boleh dalam hadis ini, gitu ya. Kalau kita memukul budak keras boleh. Tapi kalau istri kita nggak boleh kita pukul dengan yang sangat keras. Ya tadi kacu diuntel-untel, taplekkan apa ya namanya, dipukulkan gitu ya. Atau dengan siwak kita itu, kalau tahu siwak kan nggak mungkin sesapu kan, nggak ada. Siwak spring itu kan nggak ada, bambu nggak ada. Ya kecil kan ya itu guru kami dulu mengambil siwak, kalau kalian mau mukul istri dengan yang seperti ini pukulkan gitu. Oh ya itu wah itu ya kayaknya nggak berfaedah itu ya. Enggak ya, mungkin karena wibawa seorang laki-laki nggak biasa marah, terus marah dengan seperti itu harusnya istri udah ketakutan dengan yang seperti itu. Baik, kemudian riwayat yang lain ketika Rasul sedang haji wada ya, dan kumpul semua manusia. Kemudian Rasul menyampaikan banyak sekali pesan-pesannya, termasuk di antara pesannya itu ala wastausun nisa bin nisa'i khaira. Wahai kalian semua, ya aku wasiatkan kepada kalian semua untuk kemudian melakukan wanita itu dengan baik. Ya, berarti ini pesan Rasul kepada setiap suami untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang baik. Fa innamahunna awanin indakum. Sesungguhnya mereka semua itu, istri-istri kalian itu adalah tawanan di sisi kalian. Jadi tawanan, Masya Allah ini tepat sekali kan. Tawanan dalam Islam bagaimana diperlakukan. Sampai kemudian kalau hari ini kita melihat
tawanan ya Israel itu kemudian mencium, mengecup ya yang laki-laki ya, itu sampai itu tanda menghormati. Bagaimana tawanan bisa menghormati yang menawan? Gak ada dalam sejarah peperangan kecuali dalam sejarah Islam. Dulu di zaman Rasul, hari ini diperlihatkan oleh saudara-saudara kita di Gaza. Kan? Bagaimana wanita-wanita itu terus kemudian seneng, aku ditawan aja, jangan dibebasin sekarang. Kok ada yang seperti itu? Nah, ini disebutkan oleh Rasul bahwa istri-istri kalian itu seperti tawanan. Bayangkan, kalau kita makan enak, maka dia harus lebih enak. Para sahabat itu kalau punya makanan enak, ada tawanan, itu yang dikasihkan yang enak. Beliau sendiri dengan keluarganya makan makanan biasa. Makanan korma dimakan, roti yang ada dagingnya kasih ke tawanan. Sampai tawanannya kan bingung. Istilahnya pekewo. Ditawan di rumahnya, dia makan kurma, tawanannya makan daging sama roti. Ini yang tuan rumah siapa ya? Saya apa dia? Betapa mulianya Islam ini, kan begitu. Maka orang kalau ngomong jihad-jihad itu, kalau belum benar ilmunya, itu nggak sampai yang seperti ini. Jadi ngeri. Makanya kalau nggak benar itu malah saudaranya sendiri yang yaitu kalau di Suriah itu, siapa yang memerangi mujahid yang ngaku Islam itu? Ya ngerti sendiri kan ya. Itu di mana-mana kalau nggak benar ngajinya tentang jihad, bahkan di Indonesia ini, itu. Siapa yang kemudian belajar tentang jihad, nggak benar jihadnya, itu nggak bisa tuh melakukan hal ini. Nggak bisa sampai titik darah penghabisan seperti saudara kita di Gaza. Sudah habis yang di atas tanah. Tapi ternyata keluar semua masih tegap. Coba hari ini, nggak bisa kalau di sini itu. Paling udah nyerah lah. Udah mengumumkan bubar. Itu ya mungkin. Jadi ya meskipun itu sandiwara nggak ngerti ya, tapi perlu belajar lah. Kalau memang betul manhajnya itu adalah kita semua beriman kan ya, kemudian berhijrah gitu ya, terus kemudian berjihad itu kan ya. Kemudian berjihad ini kan juga harus punya wilayah kan, nggak mungkin nggak punya wilayah kok jihad lah. Terus gimana cara ngaturnya? Kan begitu. Wilayah kan kepemimpinan masalahnya kan gitu. Wah ini jauh sekali pembahasannya. Maka ini kita kembali ke sini nih. Berkobar-kobar dari suami istri sampai jihad ini. Ini wasiat Rasul, ini saya menekankan antum itu seperti ketika kita mau berjihad itu loh. Laki-laki benar gitu. Punya tawanan terus kita berbuat baik. Begitu istri kita. Ya musuh itu gimana sih? Kurang ajarnya. Ya kan? Membunuhi bahkan saudara kita, mungkin orang tua kita. Tapi kemudian kalau dia tertangkap kita harus memperlakukan baik. Lah kalau itu istrimu, bukan musuhmu. Kan begitu. Kita saja diperintahkan oleh Rasul itu tawanan. Perlakukan yang baik. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik. Jadi ada kalimat yang ini diterjemah ini nggak bisa dipahami antum. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik. Ini diterjemahkan sesungguhnya yang kalian tidak dapat menguasai mereka sedikit pun. Ini kalimat yang nggak mufid, nggak bisa dipahami terjemahan seperti ini. Jadi laisa tamlikuna minhu syai'an itu maksudnya la syai'a lakum ala nisa illa dzalika minal wasiyah. Kalian itu dalam menguasai wanita tidak lain dan tidak bukan seperti menguasai tawanan. Itu baru bisa dipahami kalimat ini. Wal ihsan ilaihin, dan kalian harus berbuat baik kepada mereka semua. Kecuali kalau mereka itu disebutkan illa ayyatina bifahishatim mubayyinah. Kecuali mereka ini melakukan suatu perbuatan fahisyah yang sangat tampak nyata. Perbuatan keji, zina, maka ya terserah kamu gitu. Seperti itu kan ya. Jadi ya bolehlah yang gini ini jangan laki-laki yang soleh itu dapatnya yang soleha. Wanita pezina dapatnya laki-laki pezina, kan begitu ya. Secara takdir syar'inya, tapi takdir kauninya mungkin bisa terjadi sebaliknya. Makanya tadi ada catatan kita itu boleh loh mukul, tapi mukul itu ternyata catatannya begini nih. Kalau dia itu betul-betul melakukan perbuatan fahisyah, itu baru tuh. Atau meskipun nanti ya ada sih beberapa ulama yang menyatakan bahwa tadi kita udah melarang
supaya rumah ini yang tidak boleh memasukinya fulan, fulana, dan fulan misalnya. Kok dia ngeyel? Berarti kan nusyus. Nusyus kan? Itu boleh. Dinasehati, dihajar, habis itu dipukul. Boleh. Tapi para ulama lebih menyarankan pukulan itu udah paling terakhir. Kalau semua cara sudah tidak bisa memperbaiki dia. Digituin masih masukin lagi, begituin masih masukin lagi. Ya sudah pukul begitu ya. Dan keterangannya sebenarnya yang demikian itu lebih tepat kalau kemudian dia melanggar tadi ya fahisyah, atau nanti di dalam terakhir pembahasan mengenai memukul itu adalah bahwa Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu menyampaikan kalau Rasul itu tidak pernah memukul istri-istrinya. Ya, di paragraf yang terakhir halaman 87, Rasul itu la tadribu ima Allah. Ini sebelumnya ya, sebelum yang terakhir. Jadi Rasul pernah menyampaikan la tadribu ima Allah. Janganlah kalian itu memukul hamba Allah wanita. Ya. Maka kemudian faja'a Umar datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ya Rasulullah, wanita-wanita itu pada berani sama suami-suaminya karena ada sabda dari Rasul bahwa laki-laki nggak boleh mukul perempuan. Gitu ya. Maka kemudian apa sabda Rasul? Ya, kemudian farakhasa fi darbihin, maka kemudian dibolehkan mendapatkan keringanan, laki-laki mendapatkan keringanan, boleh memukul istri-istrinya, tapi apa yang terjadi? Fa'altafa bi'ali Rasulillah SAW nisa'a kathir yashkuna azwajahun. Ternyata setelah diringankan, dibolehkan memukul, di rumah Rasul itu banyak sekali berkumpul wanita-wanita yang mereka mengadu suami-suaminya kasar. Itu saat itu. Maka kemudian yang mukul-mukul itu laisa ulaika bi khiyarikum. Mereka itu bukan yang orang-orang terbaik di antara kalian. Ya. Makanya Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu mengatakan ma daraba Rasulullah. Rasul enggak pernah mukul syai'an qat biyadihi. Sesuatu pun dengan tangannya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wala imra'ah, enggak pernah mukul wanita, wala khadiman, enggak pernah pembantu budak dipukul, enggak pernah. Anas bin Malik yang membantu Rasul enggak pernah dikatakan, "Kenapa kamu begini? Kenapa kok tidak melakukan ini?" Enggak pernah. Apalagi dipukul, dikatain begitu aja enggak pernah. Tapi ada pengecualiannya. Illa ayyujahida fisabilillah. Rasul menggunakan tangannya untuk memukul itu ketika jihad fisabilillah. Ada catatan yang berikutnya, yang ini menjadi makanya tadi ulama membolehkan, yaitu illa ayuntahak syai' min maharimillah fayantaqimu lillahi azza wa jalla. Kecuali ada sesuatu hal yang sudah diharamkan Allah, kok kemudian itu dilanggar. Maka itu Rasul berarti memukulnya itu karena Allah. Ya, bukan karena hawa nafsu. Berarti ini kita menjadi catatan kita bersama, nggak boleh kita marah, terus kemudian kemarahan itulah yang lebih mendominasi daripada pengen mengajarkan adab kepada istri. Bedakan antara meluapkan syahwat kemarahan dan kemudian pengen mendidik istri dengan pukulan. Sama kalau nanti kita dengan anak, hati-hati. Ketika kita dikuasai kemarahan, setan itu masuk dan kemudian kita meluapkan kemarahan kita. Nanti kita yang nyesal sendiri. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya tobatlah yang sudah pernah. Ini pumpung bulan Sya'ban, saling maaf-maafkan gitu ya. Jangan nanti nunggu Idul Fitri. Yang cocok sebenarnya kan kemarin ya, di nisfu Sya'ban ya, saling memaafkan, pertikaian di bukan hanya genjatan senjata, tapi betul-betul islah ya, betul-betul kita saling memaafkan. Sehingga ini menjadi pembahasan terakhir untuk para suami. Ya meskipun ini diperbolehkan dalam syariat, tapi catatannya banyak dan hati-hati kalau antum melakukan, jangan kelewat batas, nanti antum malah mendolimi dan itu nanti akan dibayar di akhirat. Kezaliman itu az-zulm zulumat. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari akhirat nanti. Jadi waspadalah pokoknya, hati-hati dengan mau bentuk pemukulan, kemarahan, kalau itu kita nggak kuat mending tidur saja. Barakallahu fikum, ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan dari awal sampai akhir, menyinggung perasaan bapak-bapak semua, para asatidz ya, atau mungkin kalimat-kalimat vulgar
yang nggak pantas untuk disampaikan di majelis yang mulia, saya mohon maaf dan tentunya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, matur nuwun, jazakallah khair atas mic-nya bagus ini ya. Mic-nya bagus ini Ustadz. Apa Ustadz? Ada 2 poin yang kita dengarkan, kita simak hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini menjadi penutup Ustaz ya. Nanti berarti setelah Ramadan, setelah Id, ada suami istri. Masya Allah. Menarik sekali. Gimana Ustaz? Jadi suami istri insya Allah bertemu dan paling banyak bisa bertemu kan di KBO ya. Ya. Nah, sepertinya insya Allah rencana akan kita sampaikan di KBO depan. Berarti KBO-nya berseri. Iya insya Allah. Dan memang istri nanti akan ada makomah sendiri. Masya Allah. Ya, ada beberapa bab dalam kitab ini yang memang tidak perlu didengar suami, tapi harus didengar oleh istri. Jadi insya Allah nanti posku tolong untuk dipersiapkan untuk bisa bertemu dengan para istri. Oke. Baik, ada dusta dan memukul. Ini 2 poin yang ini menjadi sangat menarik untuk penutup ya. Salah satu dustanya adalah tauriah tadi ya Ustaz ya. Ini menarik sekali. Memuji istri agar istri senang. Kalau saya biasanya gini Ustaz, kamu paling cantik sendiri. Gitu. Sendiri jangan sama yang lain. Gitu. itu saya tauriah itu ya. Belajar dari Cak Lontong. Gitu ya, kamu di rumah aja jadi cantik sendiri pokoknya. Iya. Kemudian tentang memukul ternyata syaratnya Masya Allah, mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari memukul wanita, memukul istri ya. Dan tadi poinnya adalah bahwa ketika wanita solihah cukup dinasihati, begitu saja, tidak perlu sampai tahapan yang iyalah. Memukul. Biasanya cukup nasihati. Betul, dan itu tergantung yang nasihatin punya kewamah atau tidak, gitu tadi ya. Kalau dompetnya masih di bawah istri, nah, nggak mempan. Nasihat rata cadong loh Mas, gitu ya. Itu mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kita semua. Sekali lagi silahkan semua rumah tangga punya budaya sendiri-sendiri. Mudah-mudahan kita bisa sesuaikan ini semua dengan Allah dan Rasulnya dan ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman sudah istiqomah untuk mengikuti kajian Pasca Makom di episode yang pertama ini. Insya Allah akan ada kajian Pasca Makom berikutnya sampai nanti Makom ke 5 gitu ya.